Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masih melanjutkan pembahasan tentang penguatan tauhid di bulan suci Ramadan. Saya sering mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua di sini bahwa sesungguhnya kita ini masih sering musyrik. Saya tidak bilang kita kafir, tetapi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang tersinggung dengan ungkapan ini, tetapi saya sering ingatkan bahwa ternyata yang paling sering kita ingat di pikiran dan di dalam benak kita, di dalam hati adalah kata aku ketimbang Allah. Sejujurnya itu. Misalnya begini. Setiap hari, mana yang paling banyak terbetik? Yang pertama sebelah kanan saya. Ya Allah, aku keluar hari ini ke tempat kerjaku. Aku keluar rumah hari ini untuk hadapi aktivitasku. Semata-mata mengharapkan ridhamu ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, aku keluar hari ini dan beraktivitas. Semua dalam rangka ittiba kepada Rasulmu ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dan aktivitasku ini ya Allah, sungguh karena hamba ingin menegakkan agamamu, memperjuangkan agamamu, seperti para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Atau yang kedua, ya hari ini aku punya tugas, ini tugasku. Hari ini aku punya kewajiban, ya kewajibanku. Ya kalau aku nggak kerja hari ini bagaimana nasibku? Terus kalau aku tidak bekerja hari ini nanti bagaimana dengan jabatan dan posisiku? Terus kalau aku tidak dapat duit gimana anak dan istriku? Bagaimana suamiku? Bagaimana keluargaku? Aku selalu yang terbetik di dalam benak ini. Dan tanpa disadari itu sudah menjadi sistem hidup yang kita anut. Dan bagi siapa saja yang ingin lakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidupnya, kemarin di sini Ustadz Asep berceramah, menyampaikan teori Ibnu Khaldun dalam perubahan. Barang siapa yang ingin melakukan change, perubahan pada dirinya, itu harus bermula dari mabil anfus, bermula dari di dalam diri. Nah persoalannya adalah, kalau seseorang tidak tahu apa yang harus dirubah dari dirinya, kalau seseorang tidak mendidik sesuatu yang paling fundamental untuk lakukan lompatan-lompatan besar dalam hidup, makanya angle-nya tadi saya katakan bahwa sesungguhnya, kalau kita ingin tahu siapa diri kita, mabi anfusina, itu seringkali kita sekutukan Allah, dan selama kita pada posisi ini, selama itu pula kita akan berkutat pada kubangan stagnasi kehidupan yang rendah ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perubahan yang dahsyat jika dimulai dari perubahan di dalam diri, terutama dalam persoalan ideologi, dalam persoalan sistem nilai apa yang harus kita rubah di dalam hidup kita. Dakwah kita misalnya di Akal Islamic Center ini. Orang boleh katakan bahwa saya sedang bermimpi atau terobsesi. Obsession
Saya lihat majalah Tarbawi menulis obsesi guru ngaji membentuk struktur sosial Islam tentang saya. Maksud majalah Tarbawi pasti bagus. Tapi kalau saya pernah mempelajari kata obsession, sebetulnya adalah mengharapkan sesuatu yang tidak perlu. Itu konotasi kata obsesi itu lebih kepada hal-hal yang bersifat negatif. Begitu Mas Agus. Orang kosakata ini. Tidak. Bahwa perubahan pada struktur sosial Islam yang sendi-sendinya sekarang patah, itu kalau kita mau lihat ke dalam apa persoalan terbesar umat Islam sekarang, adalah kemusyrikan yang sangat cerdas, yang telah bermetamorfosa dengan zaman dan bersenyawa dengan selera-selera kita, selera keinginan kita itu. Ini mungkin sedikit analisis saya untuk membantu saudara-saudara untuk melihat dan lakukan perubahan di dalam diri, agar terjadi sebuah lompatan-lompatan besar dalam kehidupan ini. Yaitu Tuhan yang bernama Aku. Berhala di dalam dada yang selama ini kita sembah. Dan berhala yang seharusnya kita hancurkan di dalam diri kita adalah Aku. Ini tauhidullah. Mulai hari ini, jadikanlah Allah sebagai pusat epicentrum setiap aktivitas. Allah, lillah, ridhonya, hukumnya, agamanya. Tapi apa yang sedang kita anut sekarang, saya juga memberitahu, penyakit-penyakit di dalam diri yang harus kita rubah. Kita ini sebetulnya, ya yang umum, yang santri, sama saja KTP-nya Islam, kelihatan ibadah sholat, tetapi ideologinya sebetulnya adalah materialisme. Materi semua ukurannya. Yang umum, sekuler, ekstrem kiri, yang santri juga sekuler, ekstrem kanan. Gagal mendialogkan antara tauhidullah dengan realitas sosial. Ini mungkin agak berat, tapi saya coba nanti terjemahkan dalam bahasa Al-Ma'un. Sekarang kita mulai dulu dari Al-Ikhlas, dan ini bulan suci Ramadan. Barang siapa dengan semua persoalannya, barang siapa dengan semua kasusnya, percaya dulu bahwa orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan ini akan diturunkan hujan lebat dari langit, dibanyakan hartanya, dibanyakan orang-orang yang mendukung menjaga hartanya, diberikan proyek-proyek baru berikut operational cost-nya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan. Begitu ayatnya. Semua nabi berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian. Change. Perubahan memulai dari diri sendiri, yang kemarin Ustadz Asep tidak tuntaskan, hanya dalam konsep pemikiran. Saya mencoba untuk masuk kepada tingkat konten yang detail, bahwa ketika kita ingin lakukan perubahan dari sistem nilai yang kita anut, kita harus rubah. Sampai kepada bukan cuma world view, tetapi juga sampai kepada ideologi yang kita anut. Ini semua harus kita perbaharui. Dan insya Allah bulan Ramadan ini menjadi momentum penting bagi siapa saja yang ingin lakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidupnya. Nah, Qul huwallahu ahad. Perjuangan untuk menggeser kata aku dan menggantikan dengan Allah yang tunggal, ini tidak mudah. Kemarin di sini kita membahas Riyadhus Shalihin bab ilmu. Mungkin hari ini masih bab ilmu. Ilmu itu suci, tapi selama ini kata itu jarang diangkat. Yang sering diangkat adalah cinta itu suci. Kita lah yang mengotorinya dengan hawa nafsu. Tetapi kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita sudah kotori kesucian ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah
hatta yarji'a. Satu jalan, di jalan itu dia bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dia berjuang untuk ilmu pengetahuan, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Barang siapa keluar menuntut ilmu di jalan Allah, lalu mati di jalan menuntut ilmu itu, dia dihitung sama dengan syahid fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad sampai syahid, orang-orang yang menuntut ilmu kan agamanya, sama-sama sedang menegakkan agamanya. Itulah kenapa menuntut ilmu kemudian menjadi begitu suci, dan ujung kematian daripada kesucian menuntut ilmu disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan saya sekarang, apa alasan orang memilih fakultas dan jurusan? Kerja. Apa alasan orang belajar, sekolah, dan menuntut ilmu? Untuk uang. Yang digambarkan di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah awalnya, tapi setelah mempunyai ilmu kemudian dia tidak mencari sesuatu kecuali untuk dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Berapa banyak orang berilmu yang tidak diperkenankan mencium baunya surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perubahan besar sebetulnya kalau ingin bermula dari nilai-nilai yang kita anut. Di zaman materialisme, orang Islam ini kelihatannya saja Islami luarnya, tapi sebetulnya bukan sistem Islam yang dia anut, kapitalisme. Yang banyak modalnya dialah yang berkuasa. Yang banyak modalnya dialah yang menjadi penentu kebenaran. Anak kandung daripada kapitalisme adalah hedonisme. Ingin serba enak, serba instan, dan berbau hiburan. Perjuangan kita untuk lakukan perubahan besar di dalam diri ini, di tingkat konten adalah, sebisa mungkin Anda harus perang melawan kemusyrikan yang bernama materialisme, kapitalisme, dan hedonisme. Perjuangan itu harus kita lakukan dengan Qul huwallahu ahad. Epicentrium yang harus muncul di dalam dada kita ini adalah kata ahad. Allah. Di mana ada Allah, datangilah. Walau kelihatan tidak ada uangnya. Fawajadallaha indahu. Karena pada akhirnya segala balasan itu hanya ada pada Allah. Dan orang yang mencari balasan bukan dari Allah, hanya sedang mendatangi fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'an. Orang yang kufur kepada Qul huwallahu ahad, orang yang kufur kepada Allahus Samad, Allah lah pusat semua kebutuhan, pusat semua permintaan, dia hanya sedang menjadi orang yang dahaga dan mengejar fata morgana. Tapi ini sungguh sulit untuk dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin lakukan perubahan besar di dalam hidupnya. Allahus Samad. Sampai di sini. Saya ingin ulangi kembali, dan sekarang banyak teman-teman lama yang hadir di sini. Saya ingin tawarkan, ada sebuah program yang sangat cerdas. Ada sebuah konsep dakwah yang ditawarkan Muhammadiyah yang saya lihat juga sangat cerdas dan tidak salah kalau kita kemudian untuk mengadopsinya. Adalah bagaimana mendialogkan antara tauhidullah dengan realitas sosial di dalam surah Al-Ma'un. Saudara-saudara, begini, di bulan suci Ramadan, mari kita buktikan kepada Allah bahwa kita bukanlah pendusta agama, bahwa kita bukanlah pendusta hari pembalasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kalian siapa pendusta agama dan pendusta hari pembalasan itu? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adalah orang yang menghardik anak yatim. Maksud saya tidak menghina Anda bahwa Anda telah menghardik anak yatim. Tapi saya ingin katakan bahwa barang siapa yang posting gajinya tidak ada posting untuk anak yatim, dia adalah para pendusta agama yang tidak memberikan hak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ideologi materialisme kita, sistem hidup kapitalisme kita, dan gaya hidup hedonisme kita membuat kita tidak memperhatikan untuk memberi makan pada orang miskin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
gaya hidup tidak suka memberi makan orang miskin adalah gaya hidup pendusta agama. Gaya hidup pendusta hari pembalasan. Efek orang seperti itu biasanya celaka dengan sholatnya. Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Para pendusta agama ini celaka dengan semua sholat-sholatnya. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai dengan sholatnya. Tidak ada nilai sosial dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Dari sholatnya cuma kelihatan dalam bentuk fisik saja, riya saja. Itu terbukti wa yamna'unal ma'un. Enggan memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain. Ini bulan suci. Bulan di mana kita lakukan perubahan. Bulan di mana kita akan keluar dari kemusyrikan. Bulan di mana kita harus buktikan bahwa kita bukanlah pendusta agama. Kita bukanlah pendusta hari pembalasan. Kita sungguh hamba Allah yang ingin sekali mencari ridhonya. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu saya ingin mendoakan dan mengajak semua yang ada di sini. Sekali lagi, saya ingin mendoakan dan mengajak semua yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin katakan, saya ingin mendoakan semoga kita semua, Anda dan saya, termasuk yang Allah ampunkan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Termasuk orang-orang yang dicatat untuk mendapatkan rahmatnya. Termasuk orang yang sudah dimerdekakan malam ini, bahkan mungkin sejak malam kemarin untuk dimerdekakan dari siksa neraka. Amin. Apa indikatornya? At-ta'ah. Seberapa taat Anda dan saya untuk mencari ridhonya, untuk tegakkan Islam dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Seberapa banyak yang sudah kita berikan untuk anak yatim, untuk orang miskin. Di mana keberpihakan kita. Dan ini tidak cukup dengan bakti sosial, tidak cukup. Tidak cukup dengan hanya bakti sosial. Kita perlu memperhatikan orang-orang miskin. Kita harus merasakan bagaimana gerak hidup mereka. Dan kita harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya Allah, rezekikanlah semua orang yang ada di sini. Rezeki untuk senantiasa taat kepadamu ya Rabbana. Rezekikanlah semua orang yang ada di sini untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh keluar dari kemusyrikan. Orang yang sungguh-sungguh ingin mencari ridhamu dan tidak ingin menjadi pendusta agama dan pendusta hari pembalasan. Lakukan sebisa yang Anda lakukan di bulan suci Ramadan. Lakukan dalam bentuk aksi nyata. Dalam bentuk aksi nyata, segeralah. Dan jangan tunda kalau sudah punya niat baik. Berinfaklah dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Berinfaklah dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bantulah orang dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maksudnya, ada orang kadang-kadang malu bersedekah kalau kelihatan sama orang lain. Enggak usah, biasa saja. Kalau Anda tidak jadi sedekah, gara-gara takut kelihatan orang lain, berarti Anda sudah riya, plus tidak sedekah pula. Karena Anda telah berbuat atas dasar perhatian orang lain. Anda punya uang berapa waktu sholat Jumat, keluarin di kain celeng, nggak usah ditutup-tutupin. Ditutupin jangan-jangan terlalu kecil. Riya juga jadinya. Cari perhatian orang lain. Ya keluarin kalau memang adanya 5.000, adanya 10.000, 10.000, adanya 100 ya. 100 ngapain juga ditutup-tutup. Fisarra'i wa dharra, sirra wa alaniyah. Nanti malah jadi riya juga. Hiduplah apa adanya dan segeralah berbuat baik. Nah di sini kepada rekan-rekan yang masih hadir, tadi yang saya tidak sempat menyampaikan banyak hal di dalam hidupnya, yuk kita lakukan kebajikan. Ya baghiyal khair, ini bulan kebajikan. Ini saatnya Anda panen. Ya baghiyal syarr, berhentilah wahai pencari kejahatan. Wahai yang terus-menerus dengan syahwat dan emosinya, berhentilah. Ini saat di mana Anda akan mendapatkan rahmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.